Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bersama saya Eli Aprilia Sari, kelas 12 IPS, dalam program khusus yang akan membawa berita sebuah isu penting yang masih menjadi perhatian besar baik di Indonesia maupun dunia internasional, yaitu pelanggaran hak asasi manusia atau yang lebih dikenal dengan HAM. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. HAM berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian, tanpa memandang agama, suku, warna kulit, status sosial, ataupun kemampuan ekonomi. Namun meskipun HAM telah diatur secara jelas dalam undang-undang dan dijamin oleh negara, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih sering terjadi dan menimbulkan dampak serius. Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah setiap tindakannya yang merampas atau mengabaikan hak-hak dasar seseorang. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik individu, kelompok masyarakat, maupun aparat negara. Bentuk pelanggaran HAM sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, penyiksaan, diskriminasi, perampasan hak milik, pembatasan kebebasan berpendapat, penindasan terhadap kelompok tertentu, hingga pembunuhan di luar proses hukum. Pelanggaran HAM tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga berdampak besar pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi seseorang. Banyak korban mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, dan sebagian bahkan kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan normal. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Kekerasan dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh nyata pelanggaran HAM yang sering terjadi adalah bullying atau perundungan. Banyak kasus di sekolah-sekolah yang melibatkan tindakan kekerasan terhadap siswa lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Bullying dapat menyebabkan korban mengalami trauma, ketakutan, bahkan depresi. Yang kedua, konflik lahan masyarakat adat. Masyarakat adat di beberapa wilayah Indonesia sering mengalami perampasan lahan akibat pembangunan atau kepentingan perusahaan besar. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, dan identitas budaya. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat merugikan. Dampak pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM memiliki dampak yang luas dan mendalam. Dampak tersebut antara lain: 1. Trauma psikologis bagi korban maupun keluarganya. 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah. 3. Munculnya konflik horizontal antar warga atau antar kelompok sosial. 4. Terganggunya ketertiban umum dan stabilitas keamanan. 5. Hambatan dalam pembangunan karena konflik sosial dapat merusak lingkungan dan menurunkan produktivitas masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, pelanggaran HAM dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang bagi negara dan masa depan generasi muda. Upaya mengatasi pelanggaran HAM. Untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran HAM, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. 1. Penegakan hukum yang tegas dan transparan. Para pelaku pelanggaran HAM harus diberikan hukuman sesuai undang-undang tanpa pandang bulu. Keadilan harus ditegakkan untuk melindungi hak setiap warga negara. 2. Edukasi sejak dini. Sekolah memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap hak orang lain. Pendidikan HAM dapat menumbuhkan generasi yang lebih peduli terhadap sesama. Pemirsa, demikian laporan khusus mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk ikut menjaga dan menghormati hak setiap manusia. Semoga Indonesia dapat menjadi negara yang semakin adil, aman, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.